Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Mustika Purnamasari dengan NIM 1711C1003 dari Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung, jurusan S1 Analis Medis. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai cara mendapatkan pinjal dan cara membuat preparat pinjal. Berikut adalah beberapa pokok bahasan yang akan dibahas kali ini, meliputi pendahuluan yang terdiri dari pengertian, cara mendapatkan pinjal yang terdiri dari alat, bahan, serta prosedur, pengiriman dan penyimpanan pinjal secara basah, dan cara membuat preparat pinjal yang terdiri dari alat, bahan, serta prosedur. Pengertian: pinjal merupakan ektoparasit yang hidup di permukaan tubuh inang. Menurut Sofiana dan kawan-kawan tahun 2006, pinjal bersifat semi-obligat karena sebagian hidupnya berada di tubuh inang. Pinjal termasuk ke dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo Siphonophthera. Pinjal termasuk dalam bangsa Siphonophthera. Beberapa suku yang terdapat di Indonesia antara lain Pulicidae, Dysnophilidae, Histrisopsilidae, Diophilidae, Ceratopsilidae, dan Leptosilidae. Pinjal tikus dan kucing yang umum ditemukan termasuk dalam Policidae. Untuk memudahkan penangkapan hewan arthropoda, sebaiknya kita harus mengetahui perilaku hewan tersebut, di antaranya mengetahui habitat, perilaku makan, waktu berkembang, dan sebagainya. Penangkapan pinjal dilakukan dengan cara mengambil hewan-hewan hospesnya, misal kucing sebagai hospes dari Stenophalides felis, anjing sebagai hospes dari Stenophalides canis, dan tikus sebagai hospes dari Xenopsila chopis. Berikutnya adalah cara mendapatkan pinjal. Untuk alat dan bahannya, alatnya terdiri dari live trap atau perangkap hidup untuk menangkap tikus dalam keadaan hidup, lalu kantong kain untuk menempatkan tikus yang tertangkap, kemudian baskom warna putih untuk menampung pinjal yang disisir dari tubuh tikus, kemudian sisir atau sikat kutu untuk menyisir atau mengikat tubuh tikus untuk mendapatkan pinjal, dan fifth collector, tempat pengumpulan pinjal yang didapatkan pada saat penyisiran tikus. Untuk bahannya terdiri dari kelapa bakar yang dipasang sebagai umpan pada perangkap tikus, kemudian label kertas untuk keterangan lokasi penangkapan yang ditemukan, kemudian ether yaitu zat kimia untuk membius tikus yang terperangkap, lalu kloroform yaitu zat kimia untuk membunuh pinjal, dan alkohol 70% atau formalin 2% untuk mengawetkan pinjal yang terkumpul. Prosedur: pertama-tama kelapa bakar dipasang di dalam perangkap tikus sebagai umpan, kemudian tikus yang tertangkap dimasukkan ke dalam kantong kain, lalu dibius dengan cara kimia menggunakan ether sehingga pinjal yang berperan sebagai ektoparasit akan keluar jika hospesnya tidur, atau dengan cara menyisir tikus dengan sikat atau sisir rapat di atas baskom putih. Lalu pinjal yang didapat dibunuh menggunakan kloroform dan disimpan di dalam free collector yang berisi alkohol 70% atau formalin 2%. Selanjutnya adalah cara menyimpan dan mengirim pinjal. Penyimpanan dan pengiriman pinjal dapat dilakukan secara basah. Prosedurnya yaitu pinjal yang telah diperoleh dibunuh menggunakan kloroform, kemudian disimpan dalam botol yang tahan pecah dan dapat ditutup rapat. Bila lebih dari satu pinjal, maka tiap masing-masing pinjal harus dipisahkan dalam tabung-tabung kecil yang diberi sumbat kapas, baru kemudian disatukan dalam botol yang lebih besar yang berisi larutan fiksatif. Beberapa larutan fiksatif yang dapat digunakan adalah alkohol 70-80%, formalin 2-3%, asetik asid, dan larutan walt. Baru kemudian pinjal dapat dikirim atau disimpan. Selanjutnya adalah cara pembuatan preparat mikroskopik pinjal. Alat yang digunakan terdiri dari beker gelas, objek gelas dan bag gelas, batang pengadut, pipet tetes, tisu, dan mikroskop. Bahan yang digunakan terdiri dari KOH 10%, Aquades, alkohol 70, 80, dan 90% serta alkohol absolut, endawan atau Canada balsam, dan silol. Prosedur pembuatan preparat pinjal. Yang pertama, rendam pinjal dalam larutan KOH 10% selama 24 jam atau lebih. Tahap ini disebut juga sebagai tahap penipisan, karena KOH berfungsi untuk menipiskan lapisan eksoskeleton atau kitin pinjal.
Pinjal yang telah tipis kemudian dibilas dengan Aquades, dan bagian abdomen pinjal yang mengembang dapat ditusuk dengan jarum halus agar cairan dalam abdomennya keluar. Selanjutnya, pinjal direndam dalam larutan alkohol 70% selama 2 jam, 80% selama 1 jam, dan 90% selama 1 jam. Direndam juga dalam larutan alkohol absolut selama 5 menit. Tahap ini disebut tahap dehidrasi, yaitu untuk menarik molekul air dari dalam jaringan, karena organisme harus bebas dari air agar dapat diamati dengan baik. Tahap dehidrasi ini dilakukan secara bertingkat karena difusi yang terlalu cepat akan mengakibatkan perubahan sel. Oleh karena itu, mula-mula dimasukkan dalam alkohol konsentrasi rendah berangsur-angsur ke konsentrasi tinggi. Sedangkan fungsi dari alkohol absolut ini untuk menjamin terjadinya dehidrasi secara sempurna. Selanjutnya, pinjal direndam dalam larutan silol selama 1 jam dan direndam pula dalam campuran larutan silol kreosot selama 24 jam atau lebih, di mana tahap ini disebut sebagai tahap clearing karena berfungsi agar pinjal terlihat jelas, jernih, tembus cahaya, transparan, dan tidak kaku. Selanjutnya, ambil pinjal dengan jarum, letakkan pada objek gelas lalu keringkan dengan tisu. Tutup sediaan dengan degelas yang sebelumnya telah diberi 1-2 tetes perekat pentelan atau Canada balsam. Tahap ini disebut sebagai tahap munting, yaitu proses penutupan sampel yang akan membuat preparat dapat bertahan lama, bisa disimpan 2-5 tahun. Lalu biarkan sediaan mengering dan beri label berupa nama pembuat dan spesies. Berikut adalah contoh preparat Xenopsila chopis, yaitu salah satu pinjal yang diperoleh dari tikus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.